Selamat datang di ruang podcast Kadin Kota Dumai bersama saya Babang Anto. Di hari ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa ya, yang ada di Provinsi Riau, dari Ombudsman Provinsi Riau dan Ketua Kadin Kota Dumai. Baik, langsung saja kita kenalkan ya, dari Ketua Ombudsman Provinsi Riau. Dipersilakan. Baik, makasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Bambang Pratama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Senang untuk bisa hadir di sini, memantau untuk bisa berdiskusi terkait hal-hal pelayanan publik, kemudian terkait dunia industri dan pelayanan publik yang ada di Kota Pelabuhan ini. Baik, terima kasih Pak Bambang Pratama. Kita lanjut, kenalkan yang tidak asing lagi di Kota Dumai ya, Ketua Kadin Kota Dumai. Dipersilakan. Terima kasih Bambang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Ismaili selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai yang merupakan wadah pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Sebuah kebahagiaan bagi saya nih Bambang Anto. Siap. Memang Mas Bambang ini panggilan akrabnya yang dekat saya. Ya. Jadi bahagia saya satu panggung sama senior saya, tapi grogi pasti. Baik, kali ini kita diskusi ringan, santai tapi beredukasi ya. Kita akan menjelaskan tentang program-program dari Ombudsman Riau dan dari Kadin Kota Dumai. Tapi kita pertanyaan pertama kita fokuskan ke Ombudsman dulu nih ya. Karena apa sih Ombudsman itu ya? Karena masih banyak yang belum tahu apa itu Ombudsman ya, perannya apa ya. Tapi langsung kita hadirkan nih tokoh pemuda luar biasa, pemimpin yang memimpin Ombudsman Provinsi Riau, Bapak Bambang Pratama SHMH ya. Boleh dijelaskan secara singkat nih Pak, perkenalan singkat tentang Ombudsman itu apa? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk Ombudsman Republik Indonesia itu didasari oleh dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, dua ini menjadi dasar kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman. Terkait itu, maka Ombudsman itu secara sederhananya adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi negara atau pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Kemudian juga bisa juga oleh badan hukum milik negara, kemudian badan swasta atau perorangan yang diberikan kuasa untuk melaksanakan pelayanan publik. Jadi memang objek pelayanan publik itu cukup besar memang. Kemudian dari yang kita lihat mulai dari pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, juga terkait dari pelayanan infrastruktur. Bahkan kalau di Dumai ini karena merupakan pelabuhan, salah satunya adalah pelayanan di pelabuhan. Di pelabuhan. Ini yang sebenarnya menjadi peran kita. Jadi objek pelayanan kita adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Nah, memang kalau di Dumai itu saya pikir cukup banyak ya lembaga vertikal yang ada di sini, mulai dari imigrasi, bea cukai, Pelindo, kemudian Pertamina, dan itu semua menjadi objek kita dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di luar daripada mungkin pemerintahan daerah atau pemerintahan kota Dumai-nya dalam menjalankan pelayanan, termasuk kepada pengusaha atau wira swasta dalam bentuk perizinan, kemudian dalam bentuk infrastruktur jalan dan segala macamnya. Ini menjadi tugas Ombudsman. Itu yang utama Dari Ombudsman ya. Kalau Ombudsman sendiri ini dia hanya ada di pusat dan di provinsi ya Pak ya? Iya, kita memang menurut undang-undang itu adanya di pusat dan kantor perwakilannya kita ada di seluruh provinsi kecuali di Papua yang lagi dimekarkan, dan kita dalam proses untuk buat perwakilan. Memang dimungkinkan untuk
membuka kantor perwakilan di kabupaten kota, tapi memang karena keterbatasan anggaran dan SDM kita dan mungkin hal-hal yang penguatan di provinsi, maka saat ini kita berada di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi, pastinya Provinsi Riau ada di Pekanbaru, Pak ya? Iya, di Pekanbaru. Ya, untuk ombudsman sendiri, untuk tupoksinya ombudsman ini seperti apa nih Pak? Biar kita tahu dan pendengar juga tahu ya, edukasi tentang ombudsman, tupoksinya seperti apa. Yang pertama, tugas kita menurut undang-undang adalah menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dan keluhan terkait masalah pelayanan publik. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, apabila ada penyelenggara negara atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan tidak semana mestinya menurut masyarakat, itu bisa melaporkan ke kita. Dan tugas kedua, kita memverifikasi dan menindaklanjuti laporan. Dan memang yang ketiga itu adalah melakukan pemeriksaan terkait yang diperiksakan apakah ada maladministrasi atau tidak. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang menjadi salah satu terobosan kita, yaitu melakukan investigasi atas perkasa sendiri. Kalau memang ada fenomena yang tidak dilaporkan masyarakat, contoh misalnya ada jalan rusak yang mungkin masif lah, banyak segala macam, kemudian itu menjadi perbincangan di media sosial dan media massa, maka kita bisa melakukan investigasi atas perkasa sendiri untuk kita kemudian menemukan fakta-fakta dan kita sampaikan perbaikan-perbaikan, saran perbaikan kepada penyelenggara pemerintahannya. Contoh misalnya di sisi yang lain, pada saat kita menemukan ada pungli dalam perizinan. Nah ini mungkin karena kekhawatiran terkait izin yang sensitif, maka yang bersangkutan atau pengusaha atau masyarakat tidak berani melaporkan, cuma diinformasikan di kita. Nah ini sebagai dasar-dasar ini kita bisa mengangkat untuk melakukan menindaklanjutin informasi tersebut menjadi laporan, dan kita turun dan apakah itu benar atau tidak. Kalau benar memang harus diperbaiki, kalau mungkin tidak maka kita sampaikan bahwa itu tidak ada. Nah itu maksudnya. Nah kemudian juga yang selanjutnya yang keenam, bahwa kita melakukan upaya pencegahan maladministrasi. Ini ada keterkaitan juga bahwa kita melakukan penilaian-penilaian. Contoh yang mungkin kita ada beberapa minggu lalu baru menyampaikan hasil terkait penilaian 5 OPD penyelenggaraan publik yang ada di 12 kabupaten kota plus provinsi yang ada di Riau. Dan di situ juga Dumai juga ada nilainya yang kita lihat, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, Dinas Sosial, dan di 2 puskesmas yang ada di Kota Dumai. Nah ini terakhir bahwa kita melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan penyelenggara negara, pemerintahan, kemudian organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah mungkin Kadin. Maka kita berjejaring dalam artian bahwa kita meminta informasi terkait apakah ada keluhan-keluhan terkait masalah penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kota Dumai yang itu menghambat proses dalam dunia usaha. Nah, itu. Berarti dengan adanya ombudsman ini sangat membantu ya. Nah, dengan ada pelaporan bisa ke ombudsman Pak ya. Betul. Benar. Betul. Baik, kita ke Ketua Kadin Dumai ya. Ketua Kadin Dumai ini luar biasa dengan program-programnya ya. Dan Pak Ketua, seperti apa sih tingkat pelayanan publik di Kota Dumai ini Pak Ketua? Pastinya saat ini tingkat pelayanan publik cukup baik. Namun bicara pelayanan ini tentu ukurannya kan tidak ada, karena bicara kepuasan. Nah, bicara kepuasan, kalau kita contohkan dulu pelayanan publik di bidang kepelabuhanan, kapal itu berangkat harus ada tanda tangan dari KSOP secara manual, maka dia harus tunggu dan temui dulu. Ada inovasi yang juga hal yang baru di dunia kepelabuhanan yang perlu ditingkatkan. Artinya dengan pelayanan yang cukup baik saat ini perlu peningkatan. Apabila ada peningkatan tentu ada nilai tambah bagi pelayanan. Walaupun di sisi yang lain ada
kendala-kendala terkait dengan pelayanan itu yang memang perlu diperbaiki. Dumai sebagai kota pelabuhan dengan tingkat kunjungannya 1 bulan itu ada 1.000 kol ya, artinya ada 1.000 kapal yang akan datang sepanjang bibir pantai Dumai, maka harus adanya percepatan pelayanan. Harapan kami pasti ya bagaimana ada percepatan sehingga ekonomi juga semakin maksimal tumbuhnya. Ya, berarti harapan dari Kadin Dumai nih terhadap pelayanan publiknya seperti apa nih Pak Ketua? Ya, pastinya harus ada inovasi Baru ya? Baru dari pelayan publik, karena kami selaku pelaku usaha harus juga memberikan pelayanan bagi mitra kami, mitra dagang kami, yang mana pelayanan kami dalam hal ini juga tergantung pada pelayanan publik yang diberikan oleh para pihak instansi kelembagaan negara. Siap. Berarti nanti antara Kadin Dumai dan Ombudsman Provinsi Riau, apakah ada kolaborasi atau program dari Kadin Dumai bersama Ombudsman ke depannya nih? Seperti apa? Apakah ada yang diwacanakan yang sudah ada? Ini ke saya atau ke Ke Pak Ketua dulu lah. Nanti baru Ombudsman ya. Iya. Nah, kami sebagai pelaku usaha, pihak yang akan menerima pelayanan dari kelembagaan pemerintah, tentu ingin maksimal dapat pelayanan dengan menggandeng ombudsman. Bagaimana apabila ada kendala yang terjadi terkait dengan pelayanan, maka ada pihak yang bisa memberikan daya dorong untuk perbaikan itu. Salah satunya pastinya ombudsman, dan saya ketahui Ombudsman Riau ini sangat luar biasa lah dalam memberikan dukungan kepada dunia usaha Kota Dumai selama ini. Siap. Dari Ombudsman sendiri nih, ada program yang bisa dikolaborasikan sama Kadin Dumai? Ya, selain tadi kita tugas utamanya adalah untuk menerima laporan masyarakat, itu kita juga melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi. Artinya memang kita dalam posisi resesi dunia dan bagus dari melewati masa pandemi Covid, tentu juga visi dari Presiden kita adalah bagaimana hari ini perekonomian tumbuh dengan baik ya, dengan ini dan kami juga di Ombudsman memprioritaskan terkait pelayanan-pelayanan yang ke arah dalam dunia ekonomi. Salah satunya mungkin dalam proses aspek perizinan, kemudian kalau di kota di Dumai pelabuhan, maka bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh BUMN itu bisa berjalan sebagai mestinya, dan itu tidak menjadi faktor penghambat dalam pergerakan ekonomi yang ada di Dumai dan kota-kota satelit sekitarnya pada saat misalnya ada barang yang akan di-drop, apalagi itu bersifat strategis yang akan membuat roda perekonomian memutar. Jadi memang kita bersinergi ya tentu, karena memang artinya bahwa dalam dunia perekonomian kita akan melihat dalam aspek pelayanan publiknya dan hal-hal yang katakanlah untuk mengcapture bagaimana pelayanan publik di pelabuhan di Dumai itu sudah seyogyanya menjadi tugas kami untuk bisa hadir di sana dan bahwa masyarakat atau dunia usaha bisa mengakses pelayanan tersebut dengan baik. Oke, tapi kalau untuk Ombudsman Provinsi Riau sendiri, Pak Ketua, ini fokusnya ke pencegahannya atau ke penindakannya nih untuk permasalahannya nih ya. Jadi biar kita tahu dulu ya, biar edukasi juga bagi yang lain ya. Kalau laporan tugas utama, jadi posisi kita adalah posisi yang menunggu laporan masyarakat dan wajib kita untuk mengklarifikasi, mencari kebenaran sebuah laporan. Kalau memang laporan itu benar menurut regulasi, maka harus ada langkah korektif yang harus dijalankan oleh terlapor atau penyelenggara negara atau pemerintahan. Tapi kalau memang tidak benar, kami akan sampaikan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita menunggu laporan masyarakat, maka saya pikir itu juga tidak baik.
Yang kita lakukan adalah bagaimana kita sekarang melakukan upaya-upaya pencegahan. Di satu sisi aspek misalnya dalam melakukan kajian dalam ketenaga kerjaan, kemudian aspek dalam kajian kita terkait tata kelola parkir dan hal-hal yang kita lakukan dengan itu, dengan kajian terakhir kita sedang berjalan kajian terkait pelayanan pelabuhan Roro di Sepatning sama Bengkalis, karena itu berpengaruh terkait pergerakan orang dan pergerakan ekonomi. Nah, hal-hal ini yang kami nggak hanya sekedar bisa menunggu laporan masyarakat. Kalau ada fenomena-fenomena yang berkembang, maka kami harus berinisiatif untuk melakukan itu. Apalagi mungkin dari jejaring-jejaring yang ada di kita, katakanlah mungkin Kadin, katakanlah misalnya dunia usaha meminta kami untuk melakukan kajian-kajian itu, maka kita akan lakukan. Itu bentuk bahwa kita juga komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Oke, berarti terus kasus apa yang besar yang pernah ditangani oleh Ombudsman Provinsi Riau? Ini bisik-bisik aja ya, biar kita tahu kita yang pernah ditangani dan dipecahkan dan dibantu oleh Ombudsman Provinsi Riau. Ya, 10 tahunan Ombudsman hadir di Riau, perwakilan itu yang terbesar banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah pelayanan dari pemerintahan daerah. Itu hampir 50% ya. Kemudian terkait pelayanan di bidang pertanahan. Kemudian adalah pelayanan di bidang kepolisian, dan terakhir adalah pelayanan di bidang katakanlah ketenagakerjaan, pegawai, dan yang lainnya turunannya. Nah, memang beberapa kasus yang kita lakukan yang bersentuhan, yang mungkin teman-teman juga pada dengar ya, di akhir tahun kemarin ada viral ini di Pekanbaru terkait izin salah satu dunia industri malam. Oh iya, ya, yang viral yang kita dilaporkan ke kita. Nah, di situ juga kita harus hati-hati. Satu sisi jangan kita memandang dalam kacamata kuda untuk sehingga menepikan dunia usaha. Tapi sisi yang lain bahwa kita akan melihat dari aspek legalitas, kemudian aspek sosiologis itu, dan aspek filosofisnya terkait masalah yang dilakukan. Makanya ya alhamdulillah setelah kita tangani sebulan, 2 bulan, ini sudah reda, dan dari aspek perizinan, kemudian dari masyarakatnya sudah bisa memahami posisi yang masing-masing. Tentu ada persyaratan-persyaratan harus sesuai dengan aturan, apalagi sekarang zaman OSS. Dan memang pada saat kita berada di tengah antara penyelenggara negara atau pemerintahan, kemudian satu sisi dengan masyarakat, memang itu sebenarnya sisi tersulit kami, sehingga memang kami harus menjadi katalisator, dan kami punya moto bagaimana kami bisa didengar oleh penguasa dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, memposisikan diri seperti itu berat. Itu tantangan tersendiri, membuat katakanlah dengan seperti itu masyarakat tersenyum, terus pemberi izin seperti dari DPPTSP tersenyum, kemudian dengan pengusaha juga tersenyum. Maka tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara yang saklek ya. Tentu harus ada membuka ruang komunikasi dengan segala pihak, dan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait ini akhirnya bisa kita duduk bersama dan membuat penyelesaian, dan alhamdulillah itu selesai. Itu dalam hal yang baru-baru ini. Tapi memang yang terberat di Riau ini adalah masalah tanah. Masalah tanah. Tanah ini masalah tumpang sekitar ya Pak ya. Apalagi di rumah ya. Itu rutin menjadi penyumbang laporan pertanahan. Apakah untuk SAM di BPN-nya, apakah dari SKT, SKGR, bahkan kita tahu ada ruas-ruas jalan di sini yang tempat satu BUMN yang perusahaan swasta yang itu menjadi tempat aliran pipa minyak kan. Dan kemudian apalagi dengan perubahan RT RW yang dulunya putih sekarang jadi ini tiba-tiba hijau, kuning dan segala macam gitu ya, yang tiba-tiba di situ nggak boleh, tapi ada SAM-nya, dan itu fakta, dan itu Dumai termasuk penyumbang terbesar untuk laporan pertanahan kita. Pertanahan kita ya untuk ini ya. Dan itu menandakan bahwa
penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Kota Dumai itu. Dan karena pertanahan tempat kita tegak, tempat kita hidup itu menjadi problem, menjadi hal yang rumit yang memang kita harus pecahkan. Kita tidak bisa secepat mungkin untuk menyelesaikan, seperti misalnya isu-isu pendidikan yang pada saat mungkin karena belum bayar SPP nggak bisa ikut ujian atau dia ijazah ditahan, itu kita cepat banget, atau rumah sakit yang menolak pasien itu cepat banget. Tapi kalau sudah tanah atau pelayanan reskrim di kepolisian itu kita harus hati-hati. Iya. Gitu. Oke Pak Ketua, kita lanjut lagi untuk di Kota Dumai khususnya ya. Seperti apa sih dukungan Ombudsman nih dalam pelayanan dunia usaha dari sektor kemaritiman ya? Di mana Kota Dumai ini secara geografis kota pelabuhan dan perdagangan, Pak Ketua. Ya, di Riau ada 2 kota, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dan sisanya 10 adalah kabupaten. Dari 2 kota itu, kalau Pekanbaru banyak kita lihat bagaimana industri jasa itu berkembang ya, karena pergerakan ekonomi di sana. Tapi kalau Dumai adalah memang kota pelabuhan, di mana sentral datangnya barang atau keluarnya barang yang diproduksi di Riau ini melalui salah satunya yang terbesar adalah melalui Kota Dumai. Jadi memang fokusnya selain penyelenggaraan yang pelayanan yang dilakukan oleh Kota Dumai, itu juga menjadi selain itu juga pelayanan di kota pelabuhan, apakah orang atau barang, itu menjadi satu hal yang sangat utama. Karena kalau ini tidak berjalan, katakan nanti misalnya izinnya masalah, terus pelabuhannya juga tadi disebutkan oleh Ketua Kadin ada 1.000 kapal yang setiap hari, maka kalau ada salah setiap bulan, ada tata kelolanya yang salah, maka itu akan barang-barang yang diangkat itu tidak sesuai, ini akan menjadi pembusukan dan segala macam yang menimbulkan kerugian bagi distributor ataupun bagi daerahnya pastinya. Pencitraan keluar negeri. Nah itu memang menjadi isu dasar dalam pengelolaan di Kota Dumai. Menjadi unik kalau Kota Dumai itu menjadi unik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota lain dan kabupaten lain yang ada di Riau. Ya. Oke Pak Ketua, terus satu lagi nih, apa sih program Ombudsman untuk di Kota Dumai? Ya, yang pertama bahwa kami sudah melakukan MOU 3 minggu lalu dengan 7 kepala daerah yang ada di lingkungan Provinsi Riau. Salah satunya adalah Kota Dumai. Itu Pak Wali Kota, Pak Faisal juga hadir untuk menandatangani MOU tersebut. MOU itu berisi terkait masalah kita mempercepat laporan masyarakat, kemudian bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan kemudian juga menguatkan akses masyarakat untuk bisa partisipasi masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan publik. Nah, 3 ini menjadi modal dasar kita sebenarnya yang nanti akan diturunkan. Tapi juga kami juga harus lihat sisi yang lain, masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, kita melihat bahwa pengusaha-pengusaha juga sama dengan masyarakat yang lain yang mengakses itu, bahwa menjadi pengguna layanan. Jadi ini juga sisi yang kami akan kami coba buka ruang publik. Ya, insya Allah minggu depan juga akan ada diskusi publik ini, publik terkait kita, ada pimpinan kita yang akan hadir, kemudian melibatkan juga pengusaha, melibatkan juga pengelola Pelindo ya, pengelolaan pelabuhan, dan melibatkan dari masyarakat dan Pemko Kota Pekanbaru. Pekanbaru, ini kelamaan di Pekanbaru ya. Pemko Kota Dumai. Nah, di situ emang diskusi itu kita memulai dengan mendengar diskusi segala macam, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi hambatan, keluhan dari pengguna layanan, apa yang menjadi hambatan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan. Kemudian bagaimana pandangan-pandangan dari kawan-kawan pengelola pelabuhan dengan pengusaha terhadap Pemko Dumai, bagaimana juga dengan pandangan Pemko Dumai sama pengusaha terhadap pengelola pelabuhan, dan bagaimana juga sebaliknya memandang pengusaha-pengusaha itu di mata dari kawan-kawan di Pemko sama pengelola pelabuhan. Ini penting memang untuk bersinergi. Kalau kami sebutnya namanya pentahelik, mendudukkan
pihak-pihak terkait, regulator, pelaksana, kemudian pengawas dan pengguna layanan masyarakat itu ada di satu meja, sehingga memang disitulah memang akan keluar segala macam keluhan-keluhan, kemudian menjadi irisan, ya. Bersilaturahmi, berkoordinasi dan bersinergi itu adalah prinsip bagi saya sebagai kepala perwakilan untuk bisa berjejaring dengan konsep pentahelik yang akan kami lakukan, dan salah satunya adalah minggu depan kita akan lakukan. Tentu juga kita akan melibatkan kawan-kawan dari Kadin. Pengguna layanan utama kan di Pelabuhan Kota Dumai adalah pengusaha. Pengusaha, benar. Ya. Berarti dalam waktu dekat ada program ya, khusus untuk diskusi publik ya dari Ombudsman. Ya, kita nantikan bersama nanti ya program dari Ombudsman. Baik, langsung dari Pak Ketua Kadin ya. Ada masukan dan saran nggak terhadap layanan publik di Kota Dumai? Silakan Pak Ketua Kadin. Tentunya kami Kadin mewakili dunia usaha memberikan saran dan masukan agar dilakukan peningkatan pelayanan publik baik dari sistem maupun percepatan dalam pelayanan, karena ini Dumai sebagai daerah di pesisir pelabuhan tentu menjadi citra bagi daerah maupun Indonesia dalam hal pelayanan kepada dunia internasional. Dari 1.000 kapal yang masuk itu sebagian besar ada dari luar negeri. Apabila pelayanan bagus, maka pastinya citra Indonesia akan baik di mata internasional. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua Ombudsman Provinsi Riau, silakan. Ya, kami berharap kepada stakeholder ya, dalam hal ini karena kita ada di podcastnya Kadin, tentu kita ingin bersinergi untuk bersilaturahmi, berkoordinasi dan bersinergi. Ya, apa-apa menjadi keluhan daripada pengusaha, ya kita siap untuk berdiskusi, dan kita siap untuk mendudukkan dan melakukan kajian agar memang apa-apa yang dikeluhkan itu bisa diatasin. Dan tentu saja kita harus berimbang dengan pengelola di pelabuhan dan regulator di Pemko dan stakeholder lainnya, agar memang semua bersinergis. Bagaimana Dumai itu menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan dan industri yang tentu saja akan mengangkat bukan saja nanti perekonomian yang ada di Kota Dumai dan Riau, tapi juga bagaimana itu menjadi bisa barometer ya bagi pelabuhan-pelabuhan lain untuk bisa mungkin mengikuti jejak-jejak sinergisitas yang ada di Kota Dumai. Harapan saya secara pribadi sebagai kepala perwakilan adalah itu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa pada Ketua Ombudsman Provinsi Riau, Bapak Bambang Pratama SHMH. Langsung closing statement dari Ketua Kadin Dumai nih. Silakan Pak Zufan. Pastinya kami juga harus melaksanakan Rapim Kota. Mari kita bangun sinergitas untuk kekuatan ekonomi Dumai. Ya, mari membangun sinergitas untuk membangun kekuatan ekonomi Kota Dumai. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Ketua Ombudsman Provinsi Riau dan Pak Ketua Kadin Kota Dumai ya di ruang podcast Kadin Kota Dumai ya. Luar biasa sesi diskusi dan edukasinya, semoga bermanfaat bagi yang pendengar semuanya ya. Untuk informasi selanjutnya bisa di podcast Dumai. Mungkin kita akhiri sesi podcast ruang podcast Kadin Kota Dumai. Saya Bapak Anto Lebong mohon undur diri. Sampai ketemu di ruang podcast Kadin Kota Dumai. Salam cuan. Salam cuan.